Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Untuk pertemuan ketiga ini, kita akan membahas mengenai klasifikasi senyawa kompleks. Jadi untuk klasifikasi senyawa kompleks kita bagi menjadi dua, yaitu dari jenis ligannya dan dari jenis atom pusatnya. Nah, di sini kita tidak usah bahas mengenai jenis atom pusatnya, karena jenis atom pusatnya itu hanya dibedakan berdasarkan jenis orbital atom D, dan insya Allah jika kita pandemi ini sudah berakhir, nanti akan dibahas secara luring. Nah, di sini jenis ligan ditinjau dari teori asam basa. Ligan, sebagaimana sudah dipelajari pekan lalu, bahwa ligan dalam suatu senyawa koordinat atau senyawa kompleks itu merupakan basa Lewis. Artinya, ligan itu adalah donor pasangan elektron. Sedangkan ion logam pusat itu adalah sam Lewis, artinya dia akseptor pasangan elektron. Jadi ligan yang bergabung dengan ion logam dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah ligan monodentat. Ligan monodentat artinya ligan yang hanya mampu memberikan satu pasang elektron. Namanya saja mono berarti satu. Dia hanya memberikan satu pasang elektron kepada ion logam pusat dalam senyawa kompleks. Contohnya F-, Cl-, Br-, NH3, dan H2O. Kemudian jenis ligan yang kedua yaitu ligan bidentat. Ligan bidentat artinya ligan yang mempunyai dua atom donor. Nah, di sini tolong kalian garis bawahi. Jadi, artinya mempunyai dua atom donor. Dia tergolong ligan bidentat kalau dia punya dua atom donor sehingga mampu memberikan dua pasang elektron. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, kenapa H2O misalnya, atau tidak usah H2O, kita ambil saja F-. F- kan F elektron valensinya ada berapa? Ada 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau minus artinya dia menerima 1 elektron, jadi bertambah 8. Ada berapa pasang elektron? Di sini dia memiliki 4 pasang. 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa dia hanya mampu memberikan 1 pasang elektron? Dia hanya mampu memberikan 1 pasang elektron karena hanya atom F yang mendonorkan meskipun dia memiliki 4 pasang elektron. Kalau ligan bidentat, dia mempunyai 2 atom donor. Sekarang kita kasih satu contoh. Beberapa contoh. Tunggu, next. Nah, contohnya adalah etilen diamin. Etilen diamin NH2, CH2, CH2, NH2. Nah, atom donornya yang mana? Atom donornya adalah yang N. Di N sini ada 1 pasang, di N sini juga ada 1 pasang. Berarti ada 2 atom donornya sehingga dia termasuk dalam ligan bidentat. Contoh lain yang paling sering digunakan adalah oksalat. Oksalat rumusnya adalah C, kemudian seperti ini, kemudian C lagi, kemudian ada O-nya ada, kan C2O4 dominus kan, berarti O, kemudian di sini O lagi, kemudian di sini O, kemudian di sini O. Nah, O yang di sini muatannya minus, di sini muatannya minus, di sini memiliki pasangan elektron. Sehingga yang mendonorkan pasangan elektronnya adalah O pertama yang ini dan O pertama yang ini. Sehingga dalam oksalat dia memiliki 2 atom donor tergolong dalam ligan bidentat. Oke. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah ligan polidentat. Oke, maaf. Nah, sekarang kita lanjut ke ligan polidentat. Untuk ligan polidentat artinya memiliki lebih dari 2 atom donor. Berarti ada tridentat, ada tetradentat, dan ada pentadentat. Nah, sekarang kalau misalnya kita ambil contoh untuk ligan tridentat. Untuk ligan tridentat. Contoh ligan tridentat, kalau tridentat artinya ada 3 atom donor. Contohnya yang saya ambil sini saja, imino diacetato. Berarti atom donornya di sini ada pasang elektron, berarti O yang ini, kemudian N, kemudian O. Contoh lainnya adalah dien atau dietilen diamin. Nah, atom donor yang mana? N1, N2, kemudian N yang ketiga.
Kemudian ada tetradentat. Tetradentat dia terbagi jadi dua, yaitu dia linear terbuka dan linear tertutup. Contohnya kalau linear terbuka adalah trien, ntar ya kursornya hilang. Bentar. Jadi saya ulangi, kalau untuk ligan tetradentat ada dibagi menjadi dua, yaitu linear terbuka, contohnya ada trien. Kalau yang terbuka, kalau tetradentat berarti ada 4 atom, N yang pertama di sini, maaf bukan H tapi di N sini, N2, N3 dan N4, berarti ada 4 atom N yang mampu mendonorkan. Terus contoh yang siklik tetradentat adalah porfirin. Porfirin dia bentuknya siklik, ada berapa N-nya? 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing N ini punya pasangan elektron yang mampu mendonorkan ke atom pusat. Nah, ini contohnya ligan siklik yang terdapat di klorofil, di mana di masing-masing N ini dia mengikat atom pusat berupa Mg. Kemudian lanjut ke ligan pentadentat. Pentadentat artinya ada 5 atom donornya. Contohnya etilen diamin triacetato. Yang mana atom donornya? Atom donor itu O yang ini 1, N, 2, N yang ini 3, O yang ini 4, O yang ini 5. Berarti ada 5. Contoh kalau heksadentat adalah DTA, etilen diamin tetraasetat. Rumusnya seperti ini. Jadi O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk kita skala S1 dan nanti kalau misalnya kita kuis atau ujian, mungkin kita batasi saja, tidak usah sampai tridentat, kita cukup ambil monodentat dan bidentat. Nah, sekarang kita masuk ke tata nama senyawa kompleks. Untuk tata nama senyawa kompleks yang penulisannya kita harus tulis dulu ligannya, diikuti dengan jumlah ligannya. Nah, setelah diikuti jumlah ligan, baru diikuti dengan nama atom pusat. Nah, tapi di sini yang paling variatif yaitu nama dari ligan. Nah, silahkan kalian cari di internet karena sangat banyak nama-nama ligan. Di sini saya cuma memberikan contoh beberapa. Contohnya NH3. NH3 itu namanya amin. NO namanya nitrosil. H2O aqua, tapi ketika dia menjadi ligan, di sini harusnya aquo. Kemudian CO, karbon monoksida, ketika menjadi ligan, dia namanya karbonil. Kemudian ada ligan anion. Ligan anion akhirannya OO. Contohnya, ini kan oksida menjadi okso, cyanida menjadi cyano, sulfat menjadi sulfato, hidroksida menjadi hidrokso. Oke, seperti ini. Terus contohnya lagi F-. F- fluorida. Dia kalau menjadi ligan namanya fluoro, Cl kloro, Br bromo. Oke, jadi silakan kalian cari sendiri. Nah, di sini kita akan kasih contoh bagaimana cara memberikan nama yang seperti ini. Tolong lihat CO NO2 6 kali 3-. Oke, kita pelan-pelan. Lihat dia berupa ion. Jadi kan harus tulis ion dulu. Ion. Kemudian apa ligannya? Ligannya adalah NO2. Cari NO2 di sini apa namanya? NO2 itu namanya adalah nitrito. Jadi ada berapa NO2? Ada 6. Jadi tulis 6 berarti heksa. Ion heksa nitrito. Kemudian diikuti dengan nama atom pusat. Nanti penamaan atom pusat setelah ini, jadi kita kosongkan saja. Jadi ya ion heksa nitrito. Terus di sini nanti namanya atom pusat. Ingat, kita tidak boleh tulis berpisah. Misalnya natrium klorida, kan kalau menulis natrium klorida, natrium spasi klorida. Tapi untuk ion kompleks ini, senyawa kompleks, baik dia dalam bentuk ion maupun dalam bentuk molekul, penulisannya harus disambung semua. Kemudian setelah tulis ligannya, kemudian atom pusat, dalam kurung berapa muatan atom pusat. Nah, di sini CO. CO berapa? CO kita cari X, NO2 minus berarti minus 6, X kurang 6 sama dengan minus 3, berarti CO sama dengan 3, berarti ion heksanitrito kita kosongkan dulu namanya kobalt,
kemudian dalam kurung 3. Nah, lanjut ada juga ligan organik. Contohnya CH3 itu metil, C6H5 itu fenil. Nah, ini contohnya ditulis dulu, harusnya di depan ini ada kata ion. Ion dimetil raksa 1. Ini raksanya tidak boleh berpisah ya, harus disambung. Kemudian untuk N2 dan O2 dinamakan di nitrogen dan di oksigen. Ini sangat jarang digunakan. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini saya kasih beberapa contoh. Tapi silakan kalian perkaya jenis-jenis ligan dan namanya. Silakan cari di internet. Ini juga ada contohnya, silakan kalian cari di internet. Atau kalau mau, silakan buka bukunya Prof. Effendi dengan judul Kimia Koordinasi. Nah, sekarang kita masuk ke penamaan logam. Untuk penamaan logam di sini, penamaan logam kita bagi menjadi 2, yaitu untuk kompleks kation dan netral, maksudnya molekul, kemudian untuk kompleks anion. Untuk kompleks kation dan netral, itu memberikan namanya, penamaan diakhiri dengan nama logam, yang diikuti dengan bilangan oksidasi logam dalam nomor Romawi. Kemudian, jika dia kompleks anion, ini harus digarisbawahi, dia dalam bahasa Latin diakhiri dengan kata -at. Dengan tingkat oksidasi formulanya dalam kurung sama dengan di sini. Jadi contohnya ini ada 2. Maaf, di sini harusnya di depannya ada kata ion. Jadi di sini Fe NH3 6 kali 2+. Kita memberikan nama ion. Oke, jangan lihat ini dulu. Jangan lihat nama sini. Kemudian, apa ligannya? NH3. Buka catatannya. NH3 apa namanya? Amin. Ada berapa? Ada 6. Berarti ion heksa amin. Kemudian atom pusatnya apa? Atom pusatnya adalah Fe. Untuk memberikan nama atom pusat, silahkan kalian lihat. Dia kation atau anion. Nah, di sini dia kan kation. Berarti penamaannya sama dengan logam biasa. Berarti heksaamin besi. Besi berapa? Lihat, di sini NH3 muatannya netral, kemudian muatan ion kompleksnya 2+, berarti Fe di situ adalah 2+. Berarti namanya adalah ion heksaamin besi. Oke, mohon maaf, tadi saya ubah, saya edit dulu. Jadi, tadi sudah ya, ion heksaamin besi 2. Nah, sekarang kita masuk ke ini, FeCl4 2-. Nah, sebenarnya ada trik yang pertama, kalau memberikan nama, lihat dulu, dia kation ataukah dia anion. Setelah melihat dia kation atau anion, cari muatan dari atom pusat. Nah, sebentar, kita kasih contoh yang lain, kalian sudah ada jawabannya. Jadi, kita coba lihat di sini. Di sini, muatannya 2-. Kasih nama ligannya dulu. Cl namanya adalah kloro. Ada berapa? Ada 4. Berarti tetrakloro. Atom pusatnya adalah Fe. Fe berapa? Dia X. Kemudian di sini 4. Berarti untuk Cl -1, X kurang 4 sama dengan -2. Berarti X sama dengan +2. Jadi ion tetrakloroferat 2. Kenapa kita pakai ferat? Karena dia adalah kompleks anion. Nah, sekarang kita kasih satu contoh lagi, yaitu contohnya K3 Fe. Saya kasih nama yang susah ya. Fe Cn 6 kali terus tutup kurung. Nah, pertama kita harus tentukan dulu. Kira-kira ini kan yang senyawa kompleks yang ini kan, senyawa kompleksnya dia anion atau kation? Dia anion. Oke. Kita tulis A saja ya. Dia anion. Kemudian anion muatannya berapa? Di sini karena dia K3, dia +3 berarti di sini muatannya adalah -3. Tapi ingat kita tidak boleh tulis. Ini cuma untuk mengerjakan latihan soal ya. Dia tidak boleh kan terus K3 FeCN 6 kali kemudian di atasnya juga -3. Jadi Fe di sini muatannya berapa? Fe di sini adalah X. Kemudian Cn-nya -1 ada 6 berarti X -6. Kemudian muatannya adalah -3.
Sehingga X sama dengan plus 3. Nah, sekarang bagaimana cara memberikan namanya? Memberikan namanya kita tulis dulu nama kation sederhananya, berarti kalium spasi. Nah, kita kasih nama yang ion kompleks ini. Apa? Harus ligannya dulu, berarti heksa, siano, kemudian dia karena anion mengikuti tata nama ini, berarti heksa, siano, ferat. Ferat berapa? Ferat 3. Oke. Jadi seperti ini memberikan nama kalau dia dalam bentuk senyawa. Ini adalah kation sederhana, ini adalah anion kompleks. Karena yang ini yang bentuk kompleksnya. Ini adalah kation sederhana, tetap namanya kalium heksacyanoferat. Meskipun dia jumlahnya 3, tapi kita tidak boleh mengatakan dia trikalium. Karena 3 ini hanya mengindikasikan kalau muatan dari ion kompleks ini adalah minus 3. Sekarang kita lanjut. Nah, bagaimana kalau misalnya logam yang lain? Logam lain contohnya tembaga, cuprat, perak, argentat, kalau emas, aurat, timbal, plumbat, timas, tanat, nikel, nikelat, seng, singkat. Jadi semua menggunakan nama Latin. Nah, ada aturan selanjutnya. Aturan selanjutnya, bila di dalam ligan itu sudah ada kata-kata di, tri, tetra, pentaheksa, maka jumlahnya diubah menjadi kalau 2 bis. Tri menjadi tris. Contohnya tadi etilen diamin. Nah, kalau etilen diaminnya ada 3, kita tidak boleh katakan tri-etilen diamin. Saya kasih contoh. Nih. Wah, ini panjang sekali. Tidak usah saya kasih contoh ini karena pasti kalian akan lebih mumet lagi. Saya kasih contoh yang lebih sederhana. Kita kasih contoh. Misalnya Fe dalam kurung, nih, Fe dalam kurung etilen diamin 3 kali, kemudian 3 plus. Nah, apa namanya? Tadi etilen diamin, muatannya apa? Muatannya netral. Berarti kira-kira di sini Fe apa? Muatannya adalah sama dengan muatan yang ini ya, 3 plus. Jadi kita tulis dulu kata ion. Nah, di sini etilen diamin, kita tulis sini etilen diamin. Nah, sudah ada kata-kata di, maka di depan kita tidak boleh menulis sebagai tri. Karena sudah ada kata-kata di situ. Jadi kita harus menulisnya dengan kata tris etilen diamin. Nah, dia dalam bentuk apa? Bentuknya adalah kation, berarti ion tris etilen diamin besi berapa? Besi 3. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Kita lanjut untuk urutan. Nah, sekarang kita masuk ke urutan penulisan. Untuk urutan penulisan, ya sudah saya jelaskan tadi, kalau ligan ditulis pertama, kemudian diikuti atong pusat. Nah, di sini saya mau tekankan kalau ligan netral harus ditulis terlebih dahulu. Tapi yang syarat kedua ini terkadang orang mengabaikannya. Kenapa? Karena biasanya menulis berdasarkan urutannya seperti ini. Kemudian dalam kompas bujur sangkar mungkin diperlukan tulisan khusus, nanti akan kita pelajari di setelah ini untuk yang tata nama isomer. Nah, ini coba dilihat. Jadi ini menulisnya, ini sebenarnya tidak boleh ada plus di sini. Kita harus perbaiki dulu. Di sini tidak boleh ada. Bentar. Di sini harusnya spasi ya. Kita lanjut. Nah, ini kita lihat. Ini sebenarnya tidak boleh ditulis seperti ini. Kalau ada plus di sini, kemudian ada minus. Ini sengaja saya tulis untuk memberitahu Anda bahwa ini terdiri dari kation kompleks dan anion sederhana. Jadi kita lihat tulisannya tetraamin dikloro kobalt. Jadi kita pakai kobalt bukan kobaltat karena di sini dia kation bukan anion. Kobalt 3 spasi klorida. Nah, ini coba kalian memberikan nama ini. Silakan coba latihan. Kalau sudah latihan, namanya adalah yang benar adalah ion dikloro. Dari sini ion triamin
diklorokarbonato. Nah, kobaltnya muatannya berapa? Ini Cl-nya -2, ini -1, berarti -2, -1. Saya nggak mau tulis ya, supaya kalian latihan sendiri di rumah. Di sini -2, -1 berarti -3, di sini -1 berarti ini 2. Jadi namanya ion triamin diklorokarbonato kobalt 2. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Tata nama penulisan untuk isomer. Nah, ini yang saya katakan tadi, isomer. Kalau untuk isomer ditunjukkan oleh awalan dengan kata tanda hubung, yaitu cis PT NH3Cl2. Berarti cis diamin dikloroplatina 2. Nah, sekarang bagaimana cara menggambarnya? Kalau yang tadi kan gambarnya sama, jadi ini cis diamin dikloroplatina 2. Jadi kita tulis dulu PT, kemudian karena dia 4 atom, 4 pasang elektron yang diberikan, berarti dia ada segi 4 bujur sangkar, kemudian seperti ini. Nah, untuk segi 4 bujur sangkar, penomorannya kemudian dari sini, dia nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Saya harus urutkannya karena nanti di sini akan kita bahas mengenai geometri kompleks bujur sangkar. Jadi cis, untuk yang bujur sangkar, posisi cis itu ada berapa kemungkinan? Bisa 1, 2, bisa 2, 3, bisa 3, 4, bisa 4 dengan 1. Berarti ada 4 kemungkinan. Untuk trans ada kemungkinan berapa? Ada 2, itu 1, 3, dan 2, 4. Misalnya cis diamin di kloroplatina, berarti di sini NH3. NH3, cis kan berarti di sini NH3. Kemudian di sini Cl, di sini juga Cl. Kemudian cis PTNH, oke. Tidak ada karena dia platina 2 berarti tidak bermuatan. Nah, sekarang ini NH3-nya muatannya di nomor 1 dan 2. Jadi kita bisa tulis seperti ini, tapi lebih tepatnya kita bisa tulis kalau seperti itu adalah cis tanda hubung 1,2 diamin dikloro platina 2. Maksudnya ini mengartikan kalau yang posisi cis itu adalah diamin 1 dan 2. Berarti di nomor 1 dan 2 harus ada amin. Berarti nomor 1 2 ada amin, kemudian kloronya di nomor 3 dan 4. Ini untuk ligan segi 4 bujur sangkar. Nah, sekarang saya mau coba gambarkan bagaimana kalau misalnya dia adalah oktahedral. Kalau oktahedral di sini atom pusatnya, kemudian seperti ini. Seperti ini. Oke. Kemudian begini. Nah, nomor satunya di mana? Nomor satunya di sini. 2, 3, 4, 5, kemudian 6. Nah, memberikan namanya sama. Misalnya cis, misalnya trans, misalnya 1, 3. Nah, kalau seperti ini, cisnya ada berapa kemungkinan? Cisnya bisa 1 dengan 5, 1 dengan 2, bisa 6 dengan 3, 6 dengan 4, 6 dengan 5, kemudian 5 dengan 2, 2 dengan 3, berarti ada kemungkinan berapa tadi? Di atasnya ada yang di atas tadi 4, di bawah 4, 8, tambah 4, 12. Berarti cis kemungkinannya ada 12, trans kemungkinannya ada 3. 3 yaitu 1 dengan 6, 5 dengan 3, dan 2 dengan 4. Oke, silakan buka buku Kimia Organik Fisik karangan Bu Ramlawati. Itu lengkap. Nah, sekarang kita lanjut untuk ligan ambidentat. Namanya saja amfibi, berarti dia bisa hidup di 2 tempat. 2 alam, alam nyata dan alam gaib ya. Jadi ligan ambidentat artinya ada 2 atom yang bisa mendonorkan. Contohnya, ini kita lihat saja yang ini. Misalnya NCS. NCS artinya tiosianat. Tiosianat, kalau misalnya N yang terikat di sini, berarti tulisnya heksatiosianato N kromat. Berarti kalau kalian menggambar, kan di sini yang bisa mendonor adalah bisa N-nya dan bisa S-nya. Berarti kita harus tulis garis hubung N kromat. Nah, sudah kita lanjut sekarang isomer geometri kompleks bujur sangkar.
berbeda ditunjukkan oleh penyusunan ligan. Jadi kalau misalnya seperti ini, PT ClBr-NH3 pyridin, dia berisomer dengan PT BrClNH3 pyridin. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah letak dari Cl-nya. Yang satu Cl-nya terletak di posisi 1, pertama, atau bisa yang satu, yang di bawah Cl-nya terletak pada posisi kedua. Jadi kalau kita gambarkan, misalnya PT yang pertama, berarti nomor satunya tadi gimana? Nomor satunya di sini ya. Berarti posisinya di sini Cl, di sini Br, NH3, kemudian pyridin. Kalau yang kedua, di sini Br, di sini Cl. Jadi dia bertukar posisi. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, ini tadi sudah, saya kasih contoh. Ini. Oh, silakan latihan. Ini apa ya? Oh, memberikan nama. Memberikan nama, apa kira-kira namanya ini? Namanya? Ini NH4-nya 2 kali ya, bukan NH4 4 kali. Berarti amonium spasi, di sini PTCN, berarti di sini 2, di sini harusnya 2 plus, berarti sini minus 2. Berarti amonium spasi hexathiocyanato platina 2. Oh, ada tadi. Nah, maksudnya ini coba latihan kalian buat ininya. Isomer ya, kira-kira yang ini bisa isomer apa? Bisa isomer cis dan trans. Kalau yang ini bisa isomer apa? Karena dia SCN-nya 6 kali, ini adalah ligan ambidentat. Nah, sekarang kita masuk ke isomer optis. Isomer optis dipakai dengan tanda plus dengan minus. Isomer optis itu syaratnya yang pertama, dia harus mengikat ligan bidentat. Artinya harus ada 2 ligan bidentat, minimal 2. Nanti saya jelaskan setelah saat ini bagaimana. Nah, ini sama perkenalkan dulu ligan jembatan. Ligan jembatan mungkin saya tidak usah ajarkan karena ini sangat susah kalau kita secara daring seperti ini. Insya Allah kalau memang ada waktu kita kuliah secara luring akan saya jelaskan untuk ligan jembatan. Jadi ligan jembatan saya cukup memperkenalkan saja itu kalau ada tanda-tanda mu seperti ini. Berarti dari ligan jembatan contohnya seperti ini, ada 2 atom pusat, ada NH2 di tengah. Berarti ligan jembatan adalah ligan yang menghubungkan 2 atom pusat. Sudah cukup sampai situ, saya tidak usah jauh untuk bagaimana memberikan tata nama, karena ini agak susah kalau kita melalui metode daring. Nah, kita jelaskan dulu untuk dextro dan levo. Tolong lihat dextro dan levo. Ini etilen diamin sini, 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 sini. Nah, lihat. Ini kalau menghadap ke kalian, ke pembaca, ini kan berat ke kanan. Kalau dia berat ke kanan, artinya dia dextro. Kalau ini dia berat ke kiri. Ingat ya, jangan yang kalian lihat, tapi ketika dia menghadap ke pembaca, dia berat ke kiri, berarti dia adalah levo. Nah, saya kasih satu contoh. Misalnya, kalidium trioxalato iridat 3. Kita coba buat seperti apa. Berarti iridium di tengah, kemudian oksalato tadi bagaimana? Ada 4 atom O-nya. Di sini O, kemudian C, kemudian C, kemudian C ini garis hubung 2O, kemudian C ini garis hubung 2O, di sini juga O, kemudian C, garis hubung pangkat 2, maksudnya maaf ya, di sini O, kemudian C, O. Nah, saya tutup kurung saja begini, seperti ini. Kalau saya tutup kurung begini, berarti dia muatannya berapa? Muatannya ada 3 minus. Maksudnya 3 minus. Tolong dilihat dari strukturnya. Ini CO, dia lebih berat kemana kalau menghadap ke pembaca? Kalau menghadap ke pembaca, dia berat ke kiri. Berarti dia adalah levo. Berarti tulis ion
levo garis hubung trioksalato-iridat 3. Oke. Jadi kalau kalian ini mau buat ini kan ke kiri, berarti ini levo. Kalau mau dextro, berarti harus yang miring ke kanan. Seperti itu. Nah, ini latihan soal, silakan kalian latihan di rumah masing-masing dan silakan tanyakan di grup. Saya kira cukup untuk hari ini.